Menurut Bapak bagaimana hubungan kerja perusahaan outsourcing dengan karyawan yang sesuai ya dan tidak mengakal-akali aturan ya? Dijeda 1 atau 2 bulan atau ganti nama perusahaan tapi dengan direksi yang sama, cuma ganti bendera saja. Konteks pada perusahaan yang memang benar-benar support dari core bisnis, misal perusahaan housekeeping. Nah, ini seperti apa nih Pak? Baik, kalau saya ceritanya, kita fokus ke contohnya nih, housekeeping nih. Housekeeping. Maka saya lebih menyarankan kita membuat semacam tim inti, ya kan? Istilahnya bisa macam-macam lah. Komando inti misalkan, Ya. komando inti housekeeping misalkan, Ya. di mana isinya adalah karyawan-karyawan yang memang punya dedikasi tinggi terhadap perusahaan, secara kompetensi bagus, Ya. dan komando inti tadi ini itu jadikan permanen. Role model lah ya. Ya, itu jadi permanen di perusahaan outsourcing housekeeping tadi. Ya. Ya kan? Terus mereka lah yang akan masuk ke proyek-proyek baru di klien-klien. Ya. Baik itu untuk mendidik junior-juniornya, Ya. supaya punya kompetensi yang sama, atau membangun tim baru di sana. Betul. Ya kan? Memberi contoh atau barangkali penggantian kepada dalam kondisi-kondisi tertentu misalkan. Jadi kalau ditanya yang ideal ya, ini kan pertanyaan dia yang sesuai, itu maksudnya yang ideal kan, nggak ngakal-ngakali. Itu dulu berangkatnya. Jadi bikin yang core team, ya kan? Tim yang intinya ini harus dibuat dulu dan ini permanen, sehingga mereka nggak resah, mereka nggak bingung habis kontrak, mereka nggak bingung harus cari kerja di tempat lain. Udah fokus di sana. Mereka jadi senior yang nanti mereka akan mendidik nih, kalau ada proyeknya di tempat ada beberapa proyek, itu masing-masing dibagi tuh jadi leader-leader di sana dan sebagainya. Itu semua orang-orang permanennya dari perusahaan housekeeping tadi. Ya. Itu dulu. Baru kemudian berikutnya adalah pada saat punya proyek. Sebelum ke sana kan pertanyaan pasti muncul. Saya bayarin gajinya karyawan yang inti tadi, yang permanen tadi gimana, dan ya karena perusahaan, asumsi saya perusahaan housekeeping ini dia sudah punya klien yang bagus, tim salesnya bagus, maka mereka nggak khawatir karena mereka dapat project. Nah, project itu yang pakai untuk menggaji si tim inti tadi. Ya, dan itu memang benar-benar tim inti yang memang kalau istilah di sosial media, intinya inti, kan? Intinya inti ini. Nah, jadi mereka lah orang-orang yang harus jadi panutan, kalau role model tadi istilah Pak. Nah, baru kemudian pada saat mereka menerima project dari klien, maka di situ mereka bangun tim. Tentu leadernya harus orang-orang inti tadi masuk dulu. Contoh bangun, mengawasi, rutin, pengawasan dan sebagai monitoring, itu tugas mereka. Kemudian berikutnya adalah mengenai hubungan kerjanya. Hubungan kerjanya ya, kalau ditanya mereka harus PKWT, yang karyawan yang ini ya, yang bukan tim inti, mereka PKWT apa enggak? Wajar kalau itu PKWT atau kontrak. Ya. Kenapa? Karena dia kontrak, karena si perusahaan housekeeping itu kan dia juga menerima kontrak komersil kan, apakah per tahun ataukah per 3 tahun atau per 5 tahun. Sepanjang si perusahaan housekeeping tadi menerima kontrak komersilnya, kontrak outsourcing tadi itu masih di bawah 5 tahun, maka mereka masih bisa menggunakan PKWT. Ya. Bisa menggunakan PKWT, cuman PKWT-nya kan nggak bisa PKWT kan sekarang hanya 2 kali ya. Jadi nggak bisa diperpanjang terus-menerus, perpanjangannya 1 kali. Jadi total 5 tahun. Nah, silakan disesuaikan di sana. Nah, kalau misalkan perusahaan housekeeping ini menerima klien, menerima kontrak komersil dari klien itu untuk jangka waktu 10 tahun misalkan, berarti pada saat dia merekrut karyawan untuk di proyek itu seharusnya sudah tidak bisa pakai PKWT lagi, sudah harus pakai permanen. Ya. Jadi kalau ditanya outsourcing itu menggunakan PKWT, majority PKWT, itu memang wajar karena mereka juga terima jangka waktu tertentu pekerjaan. Ya, nah pada saat mereka sudah habis jangka waktunya, ya sudah, kalau mereka nggak diperpanjang lagi di tempat klien itu, ya berarti kan karyawan udah harus lepas. Nah, itu wajar, ya kan? Kemudian kalau dia bagus,
ambil masukkan dalam tim inti supaya bisa menjadi pemimpin bagi proyek-proyek baru lainnya. Nah, aturan main pengupahan dan sebagainya pastikan tidak ada yang dibawa dari normatif. Dan yang paling ideal adalah menyesuaikan dengan kondisi karyawan di perusahaan prinsipal. Ya. Nah, kontrak dengan PKWT-nya, kontrak PKWT-nya itu yang saya sarankan adalah ngikutin fokus kepada setiap proyek klien tadi. Misalkan saya punya perusahaan housekeeping, kemudian saya terima proyek dari Monas. Saya meng-hire karyawan baru. Pada saat saya meng-hire karyawan baru untuk di proyek Monas, itu kontraknya jelas saya tulis, ditempatkan di proyek Monas sana. Kemudian saya terima lagi proyek di Ancol, terus Taman Mini. Nah, itu kontraknya beda-beda. Jadi khusus, jadi nggak bisa sembarangan dipindah sana sini. Ya, bukan kontrak sifatnya umum. Begitu ya kurang lebih, Bapak Ibu.